Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lilis dari Universitas Islam Kadiri, Prodi Manajemen semester 5, NPM 19130210029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang lingkungan global. Nah, apa sih lingkungan global itu? Strategi dan lingkungan global. Globalisasi itu diartikan sebagai strategi mendekati pasar dunia dengan produk standar. Pasar itu demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar-pasar global itu. Nah, jadi itu pengertian dari lingkungan globalisasi. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap memasuki pasar global. Ada 5. Yang pertama tahap domestik, tahap internasional, tahap multinasional, tahap global, dan yang terakhir tahap transnasional. Nah, selanjutnya yang pertama tahap domestik. Pada tahap ini, perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar. Berhubungan dengan pemasok dan pesaing yang berada di dalam negeri itu sendiri, orientasi mereka adalah bersifat inosentrik, yaitu bahwa sifat pasar atau konsumen dimanapun akan sama. Sehingga manajemen memandang pasar domestik padat dengan peluang yang jauh-jauh lebih dari aman. Hal ini dapat dimungkinkan karena pasar domestik itu belum dimasuki oleh perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya tahap internasional. Dengan makin ketatnya persaingan dan pasar di dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksinya, pemasaran dan lainnya keluar negara induknya. Orientasi perusahaan internasional ini masih sama dengan tahap domestik bersifat etnosentrik, di mana motivasi terjun ke pasar internasional masih semata-mata melemparkan kelebihan produk atau memperpanjang daur kehidupan produk perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, tahap multinasional. Perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penerapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lainnya. Karena perusahaan berasumsi bahwa setiap negara mempunyai konsumen dan lingkungan yang berbeda-beda. Yang keempat, tahap global. Pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan strategi pemasarannya yang global, yaitu dengan memfokuskan pada pasar global dan memproduksi dengan sumber daya dari dalam negara atau salah satu negara. Dengan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam hal biaya yang lebih murah. Dan yang terakhir, yang kelima, tahap transnasional. Pada tahap ini, perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia atau global dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Orientasinya yaitu geosentrik, misalnya di Electrolux melakukan desain mesin cuci di Italia dan diproduksi di Teslin di Swedia, dan akhirnya diproduksi secara besar-besaran di Amerika Serikat itu sendiri. Strategi memasuki pasar global. Yang pertama, melakukan ekspor dan impor. Yang kedua, membuka kantor perwakilan atau cabang. Yang ketiga, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak. Manufaktur dan alih teknologi perusahaan memberi lisensi atau lisenser membuat persetujuan dengan menerima lisensi atau lisensi bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan proses atau teknologi produksi, merek dagang, paten, dan sebagainya dengan membayar fee atau royalti kepada lisenser. Contohnya Disneyland mengeluarkan lisensi untuk memproduksi memasarkan produknya seperti Donald Bebek. Yang keempat, melakukan franchise, yaitu bentuk kerjasama tertulis antara pihak franchiser dengan franchise diberi hak untuk mendistribusikan produk atau jasa tertentu dalam periode dan wilayah tertentu serta cara-cara yang ditentukan oleh franchiser, contohnya KFC. Yang kelima, membuka usaha patungan atau joint venture. Yang keenam, melakukan akuisisi. Hambatan memasuki pasar global. Yang pertama yaitu batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Bentuk-bentuk hambatannya yaitu tersebut antara lain: yang pertama, masyarakat ekonomi Eropa pada tahun 58, yang kedua AFTA pada tahun 92, yang ketiga NAFTA pada tahun 92, negara-negara Amerika Utara dan Kanada. Kuota batasan impor. Embargo yaitu melarang masuknya semua komoditi yang datang dari suatu negara tersebut. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial, budaya. Perbedaan ini dalam hal ini bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Nah, ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang paling vital, baik bahasa lisan maupun tulis. Yang ketiga, hambatan operasional. Di sini masalahnya di transportasinya. Hal ini seringkali sukar untuk dilakukan karena antara kedua negara itu belum memiliki jalur pelayaran kapal laut yang reguler. Hal ini akan dapat mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi kapal laut untuk jalur tersebut akan menjadi sangat mahal karena kembalinya kapal tersebut dari negara tujuan itu akan menjadi tidak ada muatannya atau kosong. Yang keempat, hambatan politik, hukum, dan undang-undang. Sebagai contoh, Amerika melakukan embargo terhadap komoditi perdagangan dengan negara-negara komunis. Contoh lainnya, Indonesia melarang ekspor kulit mentah ataupun rotan mentah keluar negara atau lainnya. Dan yang terakhir, alasan-alasan mengapa perusahaan memasuki pasar global. Yang pertama, mendapatkan skala ekonomi. Dengan adanya standarisasi, maka perusahaan akan memperoleh scale of economic yang tinggi karena produk saat ini tidak tergantung hanya pada pasar domestik saja, tetapi lebih tergantung pada volume produk yang dapat dijual di keseluruhan dunia. Misalnya Coca-Cola merupakan perusahaan yang menstandarisasi merek, resep, dan iklan produknya di seluruh dunia. Yang kedua, menciptakan persepsi global. Persepsi konsumen yang sama di seluruh dunia akibat standarisasi akan membawa keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.
misalnya Honda, Yamaha, Sony, dan Canon yang berbasis pada pasar di mana teknologi mengandalkan kualitasnya merupakan hal penting, maka konsumen dimanapun berada akan mempunyai persepsi yang serupa terhadap produk-produknya tersebut. Yang ketiga, memperoleh insentif yang dikeluarkan suatu negara. Perusahaan dapat mengambil kesempatan yang muncul di suatu negara karena adanya insentif khusus. Misalnya, yang pertama, pengurusan izin usaha, yang kedua, tempat lokasi usaha, pengenaan pajak yang relatif rendah. Yang keempat, subsidi silang. Dengan menjadi global akan memungkinkan perusahaan melakukan subsidi silang, yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang diperoleh dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan bersaingnya. Yang kelima, mendapatkan akses tenaga kerja dan bahan baku yang murah. Dan yang keenam, mendapatkan akses informasi dan teknologi. Yang terakhir, yang ketujuh, mendapatkan akses pasar. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang lingkungan global. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.